Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Robiah Astuti, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT, serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Asmalia Safitri sebagai moderator dan pemateri yakni Septia Devi Widianti, Juliana Istiqomah, Oktavia Nur Hasanah, Aprilia Damayanti, dan Zulfa Taufiqoh akan mempresentasikan materi yang berjudul PowerPoint interaktif, website, dan blog dalam pembelajaran. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita awali dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja masuk ke penjelasan materi. Kepada pemateri, saya persilahkan. Yang pertama yaitu PowerPoint interaktif dalam pembelajaran. PowerPoint adalah alat bantu presentasi, biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang dirangkum dan dikemas dalam slide PowerPoint, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami penjelasan kita melalui visualisasi yang terangkum di dalam slide. Menurut Jelita, Microsoft PowerPoint adalah suatu software yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Media PowerPoint bisa membantu sebuah gagasan menjadi lebih menarik dan jelas tujuannya jika dipresentasikan, karena media PowerPoint akan membantu dalam pembuatan slide, outline presentasi, presentasi elektronika, menampilkan slide yang dinamis termasuk clip art yang menarik, yang semuanya itu mudah ditampilkan di layar monitor komputer. Dampak PowerPoint dapat menyimpan banyak waktu untuk orang yang dinyatakan akan digunakan jenis lain visual bantuan tangan yang ditarik atau mekanisme mengeset slide, papan tulis, atau proyeksi overhead. Kemudahan penggunaan juga mendorong mereka yang dinyatakan tidak akan menggunakan alat bantu visual atau tidak akan memberikan presentasi sama sekali untuk membuat presentasi. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan PowerPoint. Kelebihan PowerPoint antara lain praktis, yang kedua, memberikan kemungkinan tatap muka dan mengamati respon siswa. Ketiga, memiliki variasi teknik penyajian yang menarik dan tidak membosankan. Keempat, dapat menyajikan berbagai kombinasi clip art, picture, warna, animasi, dan suara sehingga membuat siswa lebih tertarik. Yang kelima, dapat dipergunakan berulang-ulang. Kelemahan PowerPoint antara lain, yang pertama, pengadaannya mahal dan tidak semua sekolah dapat memiliki. Kedua, tidak semua materi dapat disajikan dengan menggunakan PowerPoint. Ketiga, membutuhkan keterampilan khusus untuk menuangkan pesan-pesan atau ide-ide yang baik pada desain program komputer Microsoft PowerPoint sehingga mudah dicerna oleh penerima pesan. Keempat, memerlukan persiapan yang matang bila menggunakan teknik-teknik penyajian atau animasi yang kompleks. Materi selanjutnya yaitu web dalam pembelajaran, pengertian web atau website. Secara terminologi, website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain yang tempatnya berada di dalam World Wide Web atau WWW di dalam internet. Web merupakan kumpulan-kumpulan dokumen yang banyak tersebar di beberapa komputer server yang berada di seluruh penjuru dunia dan terhubung menjadi satu jaringan melalui jaringan yang disebut internet. Hampir 80% layanan internet adalah website.
Web dapat menciptakan sebuah lingkungan belajar maya atau biasa disebut dengan virtual learning environment. Lingkungan belajar yang disediakan oleh web dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang dapat kita kombinasikan penggunaannya untuk mendukung proses pembelajaran, antara lain forum diskusi, chat, penilaian online, dan sistem administrasi. Materi selanjutnya yaitu konsep pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web merupakan sebuah pembelajaran yang bisa diakses melalui jaringan internet. Pembelajaran berbasis web yang populer dengan sebutan Web Based Training atau WBT atau kadang juga disebut Web Based Education atau WBE. Dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran yang memanfaatkan teknologi internet dan selama proses pembelajaran dirasakan terjadi oleh yang mengikutinya, maka kegiatan itu dapat disebut sebagai pembelajaran berbasis web. Manfaat website dalam menunjang pembelajaran. Yang pertama, pengembangan profesional. Yang kedua, sumber belajar. Yang ketiga, dapat belajar sendiri dengan cepat. Yang keempat, menambah wawasan. Yang kelima, sarana belajar online. Yang keenam, memperbanyak materi pelajaran. Yang ketujuh, sebagai pembelajaran alternatif. Yang kedelapan, menghemat biaya pembelajaran. Yang kesembilan, dapat belajar jarak jauh. Kelebihan dan kekurangan web. Kelebihan website dalam pembelajaran yang pertama, memungkinkan setiap orang dimanapun, kapanpun, untuk mempelajari apapun. Yang kedua, pembelajar dapat belajar sesuai dengan langkahnya dirinya sendiri. Yang ketiga, kemampuan untuk membuat tautan atau link. Yang keempat, sangat potensial sebagai sumber belajar bagi pembelajar yang tidak memiliki cukup waktu untuk belajar. Yang kelima, dapat mendorong pembelajar lebih aktif dan mandiri. Yang keenam, menyediakan sumber belajar tambahan yang dapat digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran. Yang ketujuh, menyediakan mesin pencari yang dapat digunakan untuk mencari informasi yang mereka butuhkan. Yang kedelapan, isi materi pelajaran dapat diupdate dengan mudah. Kekurangannya antara lain, yang pertama, keberhasilan pembelajaran berbasis web tergantung pada kemandirian dan motivasi pembelajar. Yang kedua, akses untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan web seringkali menjadi masalah bagi pembelajar. Yang ketiga, pembelajar dapat cepat merasa bosan dan jenuh jika mereka tidak dapat mengakses informasi, dikarenakan tidak terdapat peralatan yang memadai dan bandwidth yang cukup. Yang keempat, dibutuhkannya panduan bagi pembelajar untuk mencari informasi yang relevan karena informasi yang terdapat di dalam web sangat beragam. Yang kelima, dengan menggunakan pembelajaran berbasis web, pembelajar terkadang merasa terisolasi, terutama jika terdapat keterbatasan dalam fasilitas komunikasi. Submateri yang ketiga yaitu blok dalam pembelajaran. Poin yang pertama yaitu pengertian blog. Blog adalah singkatan dari web blog. Blog adalah jenis situs web yang dikembangkan dan dikelola oleh individu dengan menggunakan perangkat lunak atau software online atau platform host yang sangat mudah digunakan dengan ruang untuk menulis. Blog didefinisikan sebagai bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web umum.
Dalam definisi yang lebih formal, blog adalah website yang mengandung isi dalam urutan waktu terbalik dan terdiri atas posting-posting. Poin yang kedua yaitu manfaat blog dalam pembelajaran. Yang pertama, media interaktif di luar kelas. Sebuah blog dapat dijadikan media belajar interaktif. Misalnya, guru di sebuah sekolah dapat membuat blog di mana isi sebuah blog menyangkut mata pelajaran masing-masing guru. Kemudian, ada siswa yang mengakses blog tersebut. Siswa mengisi komen di blog, sehingga terjadi komunikasi antara guru dengan siswa. Yang kedua, media untuk menyimpan file. Guru dapat menyusun dan meresum materi pelajaran, kemudian meletakkannya ke dalam sebuah blog. Hal ini sangat membantu mempercepat pengajaran karena siswa tidak perlu mencatat lagi di papan tulis, sehingga siswa dapat mengakses materi guru dengan mudah, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat. Penggunaan blog sebagai media pembelajaran sangat usabilitas atau mudah digunakan, dan maintainable atau mudah dikelola dan dirawat. Yang ketiga, media curhat bagi siswa. Blog memiliki fasilitas yang memungkinkan pengunjung sebuah blog meninggalkan komentar. Oleh sebab itu, blog dapat menjadi media untuk mengungkapkan usul, komentar, dan curhat siswa tentang sistem pengajaran yang ada di sekolah, sehingga pihak sekolah dan guru dapat meningkatkan kinerja mereka sesuai yang diharapkan para peserta didik. Yang keempat, media untuk menulis. Blog dapat berfungsi sebagai media writing learning. Dengan blog, guru belajar dan mengasah kemampuannya dalam membuat sebuah karya ilmiah atau karya tulis. Sebelum ikut dalam bidang karya tulis dalam setiap event resmi seperti lomba karya tulis atau sertifikasi, alangkah baiknya guru menggunakan blog sebagai media writing learning terlebih dahulu. Blog juga merupakan sarana yang cepat dan mudah sebagai sarana penyebaran hasil-hasil penelitian, penataran, workshop, dan berbagai macam tulisan lainnya. Yang kelima, media untuk mendapatkan informasi. Guru bisa mendapatkan informasi melalui proses pencarian. Dengan search engine, akan membuka dan menambah wawasan guru tentang dunianya dan dunia ilmu pengetahuan. Guru bisa mendapatkan informasi melalui buku, koran, majalah, tapi kita hanya berperan sebagai pembaca pasif. Dengan blog, kita bisa langsung memberi komentar dan informasi yang didapatkan semakin luas dengan saling memberi link dengan pengguna blog lain. Yang keenam, sarana berdiskusi. Blog juga menjadi pilihan sebagai sarana diskusi antar guru dengan siswa, guru dengan guru, dan berbagi pengetahuan dengan pengguna blog yang lain, sehingga membuka wawasan berpikir kita. Yang ketujuh, media berkreativitas. Guru dapat menghias blog sesuai dengan keinginan. Misalnya, dipercantik dengan gambar, foto, slide, video, template, background yang semuanya didapatkan secara gratis melalui counter dalam internet. Baik, yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan blog. Kelebihan blog yang pertama yaitu sifatnya berdiri sendiri sebagai media. Yang kedua, pengguna blog bebas dan cenderung penggunaan bahasa non-formal yang baik dan positif yang dipakainya. Yang ketiga, blog memungkinkan terjadinya interaktivitas antara sumber dengan penerima informasi. Yang keempat,
Weblog adalah media yang digunakan secara personal, baik individual maupun institusional. Yang kelima, formatnya yang mudah diaplikasikan dan pengolahannya yang tidak rumit membuat media ini bisa dioperasikan oleh siapapun. Dan yang keenam, blog dapat diakses oleh siapa saja dan dari kalangan mana saja. Yang ketujuh, yaitu dalam bidang pendidikan, peran guru juga dapat digantikan dengan adanya blog. Yang selanjutnya yaitu kelemahan blog. Yang pertama, blog itu rentan terkena virus, hacker, atau spyware. Yang kedua, blog kurang sentuhan manusiawi, mudah disalahgunakan fungsinya, dan tulisan yang ada di dalam blog kurang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, rawan copy paste dalam media pembelajaran. Blog akan membuat para pendidik berkecanduan dan selalu mengandalkan blog ketika mencari materi pelajaran. Yang keempat, apabila sebuah postingan blog orang lain berisi hal-hal negatif, maka akan berpengaruh negatif pula pada penggunaan blog, apalagi bagi anak-anak yang berusia di bawah umur. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat fid dunya hattal akhirah. Amin ya robbal alamin. Untuk kesimpulannya, yakni teknologi pendidikan atau dalam kaitan ini, teknologi pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran. Dengan adanya serta pemanfaatan media tersebut memberikan kemudahan dan keefektifan pelaksanaan pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran. Oleh karena itu, melalui teknologi informasi dalam pembelajaran sangat memberikan peranan dalam upaya menciptakan disiplin pembelajaran dan memudahkan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Penerapan teknologi informasi dalam pembelajaran pada masa kini telah mengalami perkembangan. Beragam bentuk sistem teknologi informasi dapat dipergunakan untuk menunjang pembelajaran, khususnya seperti penggunaan PowerPoint, web, dan blog. Hal ini sangat memberikan kemudahan dalam pembelajaran sehingga guru dan siswa dapat dengan mudah melaksanakan pembelajaran. Baiklah, sebelum kami tutup, kami mohon maaf bila ada salah kata. Dan untuk teman-teman, kami persilahkan bertanya apabila ada yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.